pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Shalom. Ibadah Minggu GKJ tanggal 14 Mei 2023 yang bertema Aku Hidup dalam Kebenaran Karena Kasih-Nya, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kita masuki Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari KJ 21, bait yang pertama sampai yang kedua. Hai hari Minggu, hari yang mulia. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu simpatisan yang hadir pada ibadah pagi ini, kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang ke-6 masih dalam suasana masa Pentakosta yang tema besarnya adalah hidup dalam roh cinta, dan kita pada minggu ini akan diperbarui imannya oleh Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Aku hidup dalam kebenaran karena kasih-Nya. Mari kita menghayati ibadah dengan penuh syukur karena kita telah dipersatukan oleh Tuhan Allah bersama-sama dan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 17,
bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita masuk dalam doa pertobatan. Puja dan puji syukur kehadirat-Mu Bapa. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pagi hari ini kami boleh bersekutu untuk beribadah di kehadirat-Mu. Bapa, di dalam sikap dan ucapan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini, dan kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau menyertai kami, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan dengan nyanyian pertobatan dari KJ 25, bait yang kedua. Di Cahya-Mu. Untuk bersama berdiri, kita percaya bahwa Tuhan Allah mendengarkan seruan pertobatan kita, maka Ia memberikan anugerah yang berisi pengampunan dosa, yang dalam ibadah ini dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Efesus 2 ayat 8-10 mempersaksikan anugerah Allah. Demikian bunyinya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah keselamatan, anugerah pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah kepada kita semata-mata karena anugerah kemurahan Allah semata, bukan karena perbuatan, bukan karena hasil usaha kita. Maka mari kita mempersembahkan kehidupan kita dengan ungkapan syukur karena telah diampuni oleh Tuhan Allah. Kita ungkapkan syukur kita melalui
PKJ 14, bait yang pertama, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Kututurkan terjemu kasih setiamu Tuhan, kututurkan terjemu kasih setiamu turun-temurun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita menyambut firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersama berdoa, menyiapkan hati kita. Saya hantar. Kami ingin senantiasa menyanyikan kasih setia-Mu ya Allah, yang kami rasakan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Kami selalu ingin bersyukur, tidak hanya melalui ucapan kami, nyanyian kami, tetapi melalui segenap hidup yang kami jalani. Maka ya Allah, agar kehidupan kami sungguh-sungguh mewujudkan syukur kami kepadamu, kami mohon, bimbinglah kami dan tuntunlah kami melalui sabdamu. Kami yakin bahwa Roh Kudus Engkau curahkan, sehingga kami dimampukan tidak hanya mengerti, tetapi bisa melakukan sabda Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami, permohonan kami pinta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang terkasih, marilah kita menyimak pembacaan Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai ayat 21, bagian dari perikop yang berjudul Yesus menjanjikan penolong. Bacaan kita merupakan bagian dari khotbah perpisahan Yesus dengan para muridnya sebelum ia wafat dan kemudian naik ke surga. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, beginilah bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengar dan yang melakukan sabda Allah di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penulis buku bernama Gary Chapman pernah menerbitkan buku yang menjadi bestseller, artinya buku ini termasuk yang paling laku di dunia. Buku ini berjudul The 5 Love Languages. Kira-kira berarti 5 bahasa cinta atau 5 bahasa kasih kalau kita mau pakai istilah yang agak rohani. 5 bahasa cinta. Gary Chapman ingin mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki bahasa cintanya masing-masing, antara satu orang dengan yang lain bisa sama, bisa juga berbeda. Makanya penting bagi kita untuk mengenali bahasa cintaku itu apa, bahasa cinta orang yang kita kasih itu apa. Nah, buku ini sering saya pakai untuk materi katekisasi pranikah bagi anak-anak muda terutama ya yang mau menikah, supaya lebih mengenal pasangannya dan mengenal diri sendiri, itu perlu mengerti bahasa-bahasa cinta. Tetapi menurut saya, teori Chapman ini tidak hanya berlaku bagi relasi suami istri atau kekasih, tetapi juga bisa berlaku untuk semua relasi, termasuk relasi anak dengan orang tua dengan anak, dan juga sahabat, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pertama, ada orang yang memiliki bahasa cinta yang bernama affirmative words, atau kata-kata yang afirmatif, kata-kata yang katakanlah meneguhkan. Orang yang memiliki bahasa cinta semacam ini biasanya butuh dipuji, butuh diteguhkan keberadaannya melalui kata-kata. Biasanya njaluk alam, kalau orang Jawa bilang. Wah, kamu hari ini kok cantik banget ya. Nah, itu orang-orang dengan bahasa seperti ini akan berbunga-bunga kalau diberi kata-kata semacam itu. Wah, kamu kok ganteng banget. Tidak hanya soal penampilan, tetapi soal, oh kamu ini orangnya pinter ya, gitu ya. Oh kamu itu ternyata orangnya pekerja keras ya. Segala macam urusan kalau kamu yang ngerjain itu bisa beres dengan cepat, kamu hebat. Nah, orang-orang semacam ini butuh kata-kata yang meneguhkan supaya dia merasa dicintai atau dikasihi. Sialnya adalah ketika ada orang yang butuh bahasa cinta berupa kata-kata yang meneguhkan, tetapi dia jarang sekali atau bahkan tidak pernah mendapatkan kata-kata pujian dari orang yang diharapkan memberikannya. Mungkin pasangan, mungkin suami, mungkin istri. Ini tidak mudah. Coba saya tanya kepada bapak-bapak, kapan terakhir memuji istrinya cantik? Tahun lalu? Lupa ya? Terus kapan buhrat? Wes rakelingan, kesuwen gitu ya. Mboten nate nggih Bu Retno nggih. Panjenengan ingkang ngalam sinten Bu sakniki Bu? Nah. Ya, saya juga bukan orang yang pandai memuji, pandai ngalem gitu ya, karena itu bukan bahasa cinta saya. Saya nggak butuh puji-pujian kayak gitu. Tetapi kadang-kadang pasangan kita butuh itu kan. Ya minimal dipuji, wah masakanmu enak, paling goreng endok, ora kasinan kan begitu ya. Itu sudah seneng kan, apalagi kalau kemudian masakannya dihabiskan. Affirmative words, termasuk anak-anak kita kadang-kadang butuh kata-kata yang meneguhkan semacam ini. Makanya kalau anak kecil kan sangat sering mendapatkan kata-kata yang baik ya. Wah kamu pinter hari ini makanya habis. Kamu pinter udah bisa gitu ya. Kamu pinter udah bisa jalan. Kamu pinter, kamu hebat dan sebagainya. Dan sebagainya. Seiring waktu, kadang-kadang yang diterima bukan kata-kata yang meneguhkan, tetapi kadang juga kata-kata yang malah menyakiti atau kata-kata yang malah membuat mentalnya down. Nah itu yang harus kita waspadai. Tidak hanya kata-kata yang meneguhkan, bahasa cinta yang kedua, physical touch,
Contohnya kalau jalan ya digandeng. Ini ada orang-orang yang butuh gitu ya. Kalau duduk bareng ya dibelai rambutnya atau dielus atau dipeluk atau dipok-pok gitu ya. Ada orang-orang yang butuh itu. Kalau ada orang yang gandeng, yang ngelus, yang membelai-belai itu, oh dia merasa dicintai. Ini ada Bapak Ibu yang kalau nyebrang jalan masih digandeng tangannya, itu biasanya orang-orang yang bahasa cintanya itu physical touch. Atau mungkin bukan soal pasangan, tapi anak-anak kita, mereka juga butuh dibelai, dipeluk, digandeng, digendong, dan seterusnya. Ada orang-orang yang sangat butuh physical touch. Sayangnya tidak semua orang punya kepekaan soal itu. Wes rasah gandeng-gandengan, wong wis gede kok nyabrang ra iso kan begitu ya kadang-kadang. Wis digandeng Pak Polisi wae gitu ya. Saya termasuk orang yang malu kalau nyebrang jalan gandengan atau ada digandeng apa nggih, niki niku risih gitu ya. Tapi kadang-kadang istri saya butuh itu. Jadi ya saya harus berlatih menggandeng. Susahnya bukan main. Butuh perjuangan. Ada yang ketiga, receiving gift. Dia merasa dicintai kalau dia menerima atau mendapatkan hadiah. Tidak harus dan tidak hanya ketika ulang tahun, tapi katakanlah kalau kita bepergian, kelingan sing nang omah yo mampir tuku oleh-oleh raketang gorengan 2000 atau apalah. Tapi tentu yang diberikan yang memang menjadi kesukaan orang yang kita kasihi itu. Orang yang bahasa cintanya kayak gini, mendapatkan oleh-oleh itu sudah senangnya luar biasa. Lagi-lagi tidak mudah. Kadang-kadang kita berpikir, loh kalau oleh-oleh, kalau hadiah, kado kan harus mahal dan sebagainya. Ya enggak harus. Yang simpel-simpel saja, enggak apa-apa. Yang penting kita memiliki aksi, yaitu memberikan hadiah semacam itu. Yang berikutnya mungkin kita bukan butuh kata-kata, bukan butuh sentuhan fisik, bukan butuh hadiah. Kadang-kadang ada orang yang bahasa cintanya itu adalah quality time. Waktu, momen yang berkualitas. Kuantitasnya, durasinya enggak harus lama banget. Sebentar enggak apa-apa, tapi waktunya benar-benar berkualitas. Ada banyak orang yang butuh sekadar ditemani. Wes aku dikancani wae rasa dikai hadiah, rasa digandeng rapopo, rasa dialem rapopo, ning aku butuh dikancani, dirungokke. Kalau pas makan ya makan bareng, kita saling bicara, saling mendengarkan, HP-ne salah kesek. Atau anak-anak kita, mereka butuh kehadiran orang tuanya, waktu yang berkualitas. Dan sekarang ini amat sangat sulit mendapatkan waktu yang berkualitas. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena gadget kita, karena medsos yang merenggut perhatian kita luar biasa. Mungkin karena berbagai macam hal. Kadang-kadang kita hadir secara fisik tapi pikirannya entah kemana. Nah, orang-orang dengan bahasa cinta semacam ini bisa merasakan, kamu kok di sini tapi dari tadi saya merasa kamu nggak benar-benar hadir memperhatikan aku. Ini juga bahasa cinta. Yang terakhir, bahasa cintanya adalah act of service, tindakan melayani. Jadi kalau pulang bepergian di gawe teh gitu ya, atau dipijeti, atau kalau ada kan yang orang kalau masih mau makan tuh harus dipendetke nggih, dicidukke, pokoknya tinggal ngemplok. Tinggal makan aja. Diambilin makannya, diambilin minumnya, wah, tinggal makan. Ada orang semacam itu, bukan karena manja, bukan, karena memang dia bahasa cintanya semacam itu. Dia merasa dikasihi kalau ada yang melayani. Kalau pas nyambut gawe nggih, direwangi, itu adalah contoh-contoh nyata. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, oh aku ternyata bahasa cintanya sing nomor kui gitu ya. Oh bojoku sing kui, anakku sing kui dan sebagainya. Sehingga kita kemudian bisa memberikan ungkapan cinta kasih tepat sasaran. Seringkali yang tidak nyambung adalah aku wis ngrumangsa tresnani kok ora dianggep. Aku sudah merasa mencintai dan mengasihi. Lah kok kamu masih merasa enggak dicintai itu kayak apa sih? Jangan-jangan bukan soal niatnya, ya niatnya baik mengasihi, tapi mungkin bahasanya enggak cocok. Wong bahasanya physical touch kok bendino digai oleh-oleh ya seneng tapi kan enggak nyambung. Tapi dia enggak pernah dibelai, enggak pernah dicium, enggak pernah digandeng dan sebagainya. Wong butuhnya waktu yang berkualitas kok
dipuji-puji terus, ya nggak nyambung. Butuhnya adalah kehadiran kita secara utuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tips ini juga berlaku untuk teman-teman anak muda yang barangkali masih jomblo dan butuh pengen menggait gebetannya gitu ya. Nah, kenalilah bahasa cinta target teman-teman, nanti biasanya kalau kemudian kita tepat sasaran itu bisa kita mendapatkan hatinya. Kira-kira gitulah. Nah, itu contoh bagaimana cinta, bagaimana kasih membutuhkan bahasa yang tepat untuk diungkapkan. Tidak ada yang benar dan yang salah, semuanya benar, semuanya sah. Itu adalah varian-varian yang perlu kita mengerti. Kalau yang kita kasihi dan kita cintai adalah orang-orang yang masih ada bersama kita, kita masih punya kesempatan. Kalau selama ini merasa dan mengevaluasi, oh jebule lehku tresnani ora pati pas. Mungkin kita bisa kemudian mengevaluasi. Terkadang kita menyesal karena yang harusnya kita sayangi dan kasihi sudah tiada. Nah, bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih, merupakan sebuah wejangan atau pesan-pesan terakhir karena Gusti Yesus akan segera meninggalkan para muridnya. Yesus tidak akan bersama dengan para murid lama. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Yesus tahu bahwa dia akan segera ditangkap, disalib, dan berpisah dengan para muridnya. Ketika para muridnya masih hidup bersama Yesus, ya mereka masih bisa mengungkapkan cinta. Mungkin menemani Yesus kemanapun Yesus pergi. Mungkin membuatkan minuman atau makanan pada Yesus. Mungkin membasuh kaki Yesus. Mungkin mijeti Gusti Yesus ketika capek. Mungkin macam-macam. Tetapi tidak lama lagi Yesus akan pergi berpisah dengan mereka. Pertanyaannya adalah, kalau sudah enggak ada Yesus, bagaimana cara para murid mengasihi guru mereka, mengasihi Tuhan Yesus itu? Apakah setelah Yesus pergi lalu kemudian tidak ada waktu dan kesempatan lagi untuk bisa mengungkapkan cinta kasih kepada Yesus? Yesus berkata lain, dia berkata di ayat yang ke-21 bagian A, saya potong kalimat pertama, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, atau dialah yang mencintai aku. Jadi ketika Yesus sudah enggak bersama dengan para murid, bagaimana cara mengasihi Yesus? Bagaimana cara mencintai Yesus? Dua. Yang pertama adalah memegang perintah-perintah Yesus. Tidak cukup hanya memegang. Yang kedua adalah melakukan perintah-perintah itu. Kalau dalam bahasa Jawa, memegang itu edisi 2006 diterjemahkan duweni. Duweni, pepaken atau titahku gitu ya. Atau nampani, dalam bahasa sehari-hari, barang siapa menerima perintah Yesus. Dalam bahasa Inggris has atau have. Barang siapa memiliki. Jadi siapapun yang memiliki, menerima, nampani, dan dia memiliki, dia duweni perintah-perintah Yesus, itu berarti cara untuk mengasihi Yesus. Pertanyaannya adalah, kita semua sebagai pengikut Yesus, itu mudah nek mung duweni, menawi namung gadai titahipun Gusti Yesus menika kita gampil. Maos Alkitab menika kathah pepakanipun Gusti, piwulangipun Gusti kathah. Kalau hanya menerima itu mudah. Yang tidak mudah adalah yang kedua ini. Melakukan. Ingkang boten gampil menika netepi. Ngelakoni, melakukan, obey. Obey itu lebih berarti patuh atau tunduk. Kalau kita cuma mengerti perintah Yesus, ya gampanglah. Ada banyak ayat yang membimbing kita. Tapi kalau kita netepi, mematuhi, taat pada perintah Yesus, itulah yang tidak mudah. Maka perintah Yesus adalah, oke, sahabat-sahabatku, enggak lama lagi aku akan pergi, berpisah dengan kalian semua, tapi tolong aku tetaplah menjadi bagian yang berarti, tetaplah mengasihiku, meskipun aku sudah tiada dan berpisah. Caranya bagaimana? Peganglah perintah-perintahku dan lakukanlah itu dalam kehidupan
sahabat-sahabat semua. Kira-kira Yesus ingin mengatakan semacam itu kepada para muridnya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak bahasa cinta, ada banyak bahasa kasih, tentu kita bisa menerapkan dalam kehidupan relasi dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan sahabat kita. Tetapi juga jangan lupa kita dipanggil untuk mengungkapkan cinta kasih kita kepada Gusti Yesus. Dan hari ini, tema yang menolong kita untuk bisa tersadar adalah, aku hidup dalam kebenaran karena kasih. Yang dimaksud dengan kebenaran, kayakten, aletheia, itu adalah ketika hidup kita sungguh-sungguh memegang dan melakukan perintah Yesus. Kenapa? Karena perintah Yesus semuanya berisi tentang kebenaran. Nah, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran itu. Tidak hanya memahami, mengerti, menghafal apa perintah Yesus, tapi kemudian lupa untuk melakukannya. Nah, kita melakukan semua itu karena kita telah menerima kasih dari Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, tema masa Pentakosta kita tahun ini adalah hidup dalam roh cinta atau hidup dalam roh kasih. Roh Kudus adalah roh cinta. Dan biarlah cinta kasih dari Allah itu senantiasa menginspirasi kehidupan kita, dan mari hati kita dipenuhi dengan cinta kasih. Kasih kita kepada orang-orang terdekat kita ungkapkan dengan bahasa yang baik, yang pas, tapi jangan lupa juga untuk mengasihi Tuhan Allah. Allah akan merasa dikasihi kalau kita tidak hanya memegang, mengerti, menerima, memahami, namun ketika kita sungguh-sungguh berjuang melakukan perintah-perintahnya. Selamat mengasihi Tuhan Yesus, kiranya kita dimampukan untuk memegang dan melakukan perintahnya dalam keseharian kita. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu ingin mengasihi-Mu dan mampukanlah kami untuk bisa memegang perintah-perintah-Mu dan melakukannya. Meskipun ada banyak tantangan, terkadang kami enggan, terkadang kami malas, terkadang kami memilih untuk berbuat dosa, bahkan menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami ya Allah, karena kami akan terus belajar untuk mengasihi Tuhan Allah dengan sebaik-baiknya, untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan setulus-tulusnya, di saat kami berusaha untuk memegang dan melakukan perintah-perintah-Mu. Ajar kami juga Tuhan, untuk mengungkapkan kasih kami kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat kami, agar mereka sungguh-sungguh merasa dikasihi, agar kami mengungkapkan cinta kasih kami dengan cara yang tepat. Meskipun terkadang kami harus berjuang dan mengalami berbagai macam kesulitan, kami yakin bahwa Roh Kudus, yaitu roh cinta kasih, yang akan terus memampukan dan menyempurnakan kami. Inilah doa kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Saya hantar. Kami bersyukuri Allah atas segala berkat yang telah tercurah. Pagi ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, baik itu keluarga besar GKJ Pekalongan maupun warga tamu dan simpatisan yang telah Tuhan hantar bersama-sama. Terima kasih untuk tubuh kami yang sehat dan kuat untuk menjalankan aktivitas pada hari ini. Terima kasih untuk keluarga, tempat di mana kami boleh merasakan cinta kasih yang terus bertumbuh. Namun juga tempat di mana kami harus mengekspresikan cinta kasih kami kepada mereka. Terima kasih untuk persekutuan kami sebagai gereja, tempat di mana kami saling menumbuhkan iman kami dan saling melayani Tuhan. Dan juga terima kasih untuk segala berkat yang kami terima dalam pekerjaan kami, bahkan dalam kehidupan kami di tengah masyarakat. Ya Allah, itulah kehidupan yang penuh berkat yang kami terima dan rasakan. Maka biarlah kami terus belajar mensyukuri berkat Tuhan itu. Meskipun dalam kehidupan kami terkadang ada berbagai pergumulan yang berat. Kami berdoa untuk warga gereja yang tengah bergumul karena sakit, dimanapun mereka dirawat, apapun sakit yang dialami. Kami yakin bahwa Allah menopang mereka, memberikan kekuatan, bahkan pemulihan. Berkati pula anggota keluarga yang dengan tekun dan setia merawat mereka yang sakit. Tuhanlah yang akan memberikan kesabaran. Kami teringat keluarga-keluarga yang barangkali masih berduka karena kehilangan orang terkasih. Tuhan Allah yang akan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Kami teringat orang tua yang sudah sepuh dengan berbagai keterbatasan. Tuhan Allah yang akan terus memperlengkapi dan menguatkan mereka, sehingga meskipun hidupnya memiliki berbagai macam tantangan, namun Allah akan terus menyertai. Kami sebagai para orang tua memohon bimbingan Tuhan agar mampu mengasihi anak-anak kami dengan sebaik-baiknya, mengasuh mereka, mendidik mereka, bahkan menjadi teladan bagi mereka. Maka Tuhan, kami pun menyerahkan anak kami, cucu kami, dalam setiap fase kehidupan, dalam setiap perkembangan yang mereka jalani di tengah pergumulan hidup masing-masing. Kiranya Allah memberikan anugerah, tuntunan dan pertolongan kepada anak cucu kami, agar mereka senantiasa bertumbuh, hidup dalam kebenaran, karena cinta kasih Tuhan telah mereka terima. Kami juga teringat akan anak-anak kami yang bergumul menantikan pasangan hidup, yang bergumul memperjuangkan pekerjaan yang diinginkan. Kami menyerahkan kepada Allah, kiranya Engkau akan terus berkarya. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu atas GKJ Pekalongan sebagai persekutuan yang terus berjuang untuk menunaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu memelihara keselamatan dan juga mewartakan kasih Allah. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi gereja yang tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan. Terkhusus masa Pentakosta yang masih berlangsung ini, kami mohon Allah hadir memberikan berkat dan penyertaan, agar melaluinya iman kami senantiasa dipelihara. Kami teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan. Mampukanlah kami untuk terus berjuang, bekerja dengan tekun, dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Meskipun terkadang ada godaan untuk bisa berbuat curang, kami yakin bahwa Allah menguatkan kami untuk tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena melaluinya kami pun menerima berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan kami juga teringat kehidupan kami di tengah masyarakat, terutama di tengah situasi tahun politik yang sudah mulai berlangsung. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa
seperti penghayatan masa Pentakosta kami pada tahun ini, kami harus waspada dan berhati-hati terhadap isu-isu yang memecah belah, yaitu politik identitas. Mampukanlah kami menjadi warga masyarakat yang terus menjaga kerukunan dan keharmonisan, agar kami terus bertumbuh menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Kami teringat bangsa negara kami, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, juga Tuhan Allah yang memakai mereka, agar kehidupan kami di tengah masyarakat boleh berlangsung dengan adil dan damai sejahtera. Ya Allah, akhirnya kami menyerahkan serangkaian doa kami ini. Tentu ada banyak pergumulan, permohonan yang belum terungkap dalam doa kami. Namun kami meyakini Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar. Kami mohon kasih dan penyertaan-Mu senantiasa tercurah. Doa kami ini kami pinta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan yang akan dilandasi dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian nat persembahan pada hari ini. Baiklah, persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 365B, bait 1, 2, 4, dan seterusnya. Tuhan ambil hidupku dan seterusnya. Memujimu sama
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kembali Tuhan, mengucap syukur, mengucap terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah ini. Bapa, pada kesempatan ini pula kami bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan yang lain yang diberikan dari jemaat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, selesai ibadah ini, nanti kami akan undur dari persekutuan. Kiranya Tuhan berkati. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita teruskan dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 233 bait yang pertama, Roh Kudus turunlah, dan seterusnya. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api
Saudara-saudara, marilah kita undur dengan semangat untuk terus memegang dan melakukan perintah Allah, dan kita terus hidup dalam kebenaran karena semata-mata ungkapan syukur kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.